Selamat malam teman-teman semua. Di luar sedang hujan dan suasananya menjadi mudah-mudahan menyegarkan. Selamat malam, selamat datang di channel saya. Malam hari ini saya ingin berbagi mengenai pemikiran bagaimana mendidik anak-anak didik kita supaya mereka suka untuk belajar. Kita akan melihat dari sisi sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, pengajar yang ingin membagikan pengalaman, pengetahuan, dan segala yang kita rasa diperlukan oleh anak-anak didik kita. Teman-teman, kita tahu bahwa anak-anak zaman sekarang belajar mulai sangat dini, bahkan ada yang sudah mulai sekolah atau disebut dengan bermain pada kelompok bermain di usia 2 tahun. Menjadi anak yang sekolah mulai usia 2 tahun, walaupun itu namanya bermain, itu bukan sesuatu yang enak. Saya masih ingat ketika cucu pertama saya masuk sekolah di kelompok bermain di usia 2 tahun. Jadi dia baru 2 tahun lebih beberapa hari ketika sekolah itu masuk, dan dia semacam dititipkanlah di kelompok bermain. Pada awalnya dia sangat senang karena dia adalah cucu yang pertama, sehingga semua om tante itu semua sudah bersekolah dan dia satu-satunya yang tinggal di rumah selama ini. Lalu kemudian ketika dia pakai seragam dan pergi ke sekolah, rasanya senang banget. Tetapi dengan berlalunya waktu, dia mulai merasa lelah. Lelah karena sekolah yang mempunyai begitu banyak tuntutan, tidak menyenangkan karena gurunya mungkin tidak dapat menjelaskan dengan baik. Sebenarnya saya tidak tahu betul apa yang diajarkan. Tetapi ketika saya diminta misalnya orang tuanya untuk, Mama coba tanya, dia mau ulangan besok ya, setelah berapa dia di SD, coba tanyain. Dan ketika saya tanya, cucu saya tuh nggak paham gitu yang diajarkan apa. Ya tentu bukan saya tanyain seperti saya bertanya pada mahasiswa, tetapi saya melihat bahwa anak-anak itu tidak diajarin untuk senang dengan apa yang mereka pelajari. Mereka cenderung lebih disuruh menghafal, segalanya dihafal. Dan itu sama sekali bukan hal yang menyenangkan. Hal yang menyenangkan untuk mereka adalah karena mereka dapat nilai bagus, lalu kemudian mungkin dapat hadiah dari orang tuanya karena nilainya bagus. Paling enggak dapat pujian karena nilainya bagus. Saya sebagai dosen melihat bahwa nilai yang bagus itu sebenarnya bukan apa-apa gitu, selain selembar kertas dengan angka-angka yang bagus. Bagi saya jauh lebih menyenangkan seorang mahasiswa, karena saya dosen, yang bisa menceritakan apa yang mereka temukan dengan penuh sukacita, dengan penuh kebanggaan, memamerkan apa yang mereka tahu lebih dulu daripada dosennya. Itu sesuatu yang tentu saja buat saya sangat membanggakan. Mengapa demikian? Bukan karena saya super bodoh, tetapi karena saya tahu bahwa mahasiswa saya itu pengen tahu dan berusaha mencari tahu. Hal itu sudah saya ajarkan berpuluh-puluh tahun sebelum kita masuk dalam era merdeka belajar. Bagi saya, merdeka belajar itu adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap anak. Mengapa demikian? Karena merdeka belajar membuat anak-anak pengen belajar, pengen tahu, rasa ingin tahu yang mereka miliki sejak lahir, itu dapat dituangkan di dalam kegiatan mereka mencari ilmu.
itu jauh lebih indah, jauh lebih menyenangkan daripada ilmu yang didorongkan, dipaksakan untuk masuk dalam otak mereka. Keinginan saya adalah membuat anak-anak itu ingin belajar, ingin tahu, dan mencari tahu di tempat yang seharusnya mereka bisa dapatkan. Kita sebagai guru, sebagai dosen, itu adalah yang among, menjaga mereka supaya mereka tidak liar kemana-mana, tetapi tahu caranya mencari tahu itu di mana. Ya, mungkin saat ini bagi dosen-dosen yang setua saya, mungkin pikirannya adalah kami bahkan tidak bisa mencarinya sendiri karena kita tidak tahu di bagian mana daripada dunia IT ya, jagat maya yang sekarang ada itu kita bisa menemukan hal-hal yang dicari oleh mahasiswa kita. Tapi teman-teman, kalau Anda guru, kalau Anda dosen, yakinlah, Anda tidak sendiri. Sebagai orang yang mengabdikan ilmunya untuk membuat bangsa ini menjadi lebih hebat, lebih pintar, lebih maju, maka kita mengandalkan Tuhan yang Maha Kuasa, memberi kita pengarahan, memberi kita ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada generasi muda. Jangan pernah menjadi lelah karena Anda melihat anak-anak yang kelelahan sebenarnya. Mereka jauh lebih lelah daripada kita. Mereka sudah berusaha sejak TK sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Dan mereka tidak mendapatkan kegembiraan apapun kecuali selembar kertas yang namanya ijazah. Atau mungkin kita juga demikian ya. Marilah kita buka kegembiraan baru. Gembira untuk tahu. Gembira untuk mencari tahu. Gembira untuk membagikan apa yang kita tahu. Dan sebagai dosen, meluruskan apa yang keliru, memberi semangat kepada anak-anak yang lelah, memberikan inspirasi kepada mereka yang sudah nggak tahu lagi untuk apa mereka belajar. Beberapa waktu yang lalu saya bertemu dengan seorang anak SMA, kelihatannya anaknya pinter, dia juga pemain basket, saya nggak ingat namanya. Tapi yang saya lihat adalah dia pengen belajar, tetapi supaya nilainya bagus. Sepanjang pengalaman saya akhir-akhir ini, saya menemukan banyak mahasiswa yang nilainya bagus, tetapi setelah ujian, mereka sudah tidak ingat apapun yang mereka pelajari. Dan menurut saya itu adalah ironis. Karena kita tidak membutuhkan sarjana-sarjana yang pandai di atas kertas. Maksud saya bukan pandai menulis ya, tetapi hanya nilainya aja yang bagus gitu. Kita butuh sekali sarjana yang sangat-sangat peduli pada bangsanya dan mau berusaha untuk menjadi yang terbaik, membaktikan ilmunya untuk membangun bangsanya. Itu pilihan saya ketika saya mendapat beasiswa untuk sekolah ke luar negeri. Saya menolak untuk melakukan penelitian di luar negeri karena ilmu saya itu memang IT. Kalau di luar negeri itu banyak, padahal di Indonesia itu nggak ada apa-apa. Tapi setelah saya pulang pun saya menemukan bahwa di Indonesia itu malah lebih parah daripada 5 perusahaan yang saya pilih untuk jadi sampel saya dalam penelitian disertasi saya. Teman-teman,
Negara Indonesia membutuhkan bukan hanya presiden dan wakil presiden yang hebat, tetapi juga rakyat yang hebat, yang mencintai negaranya, yang mau berbakti bagi negaranya. Jangan bangga kalau bisa ngomong bahasa Inggris cacis-cus, bisa ngomong 10 bahasa, 20 bahasa, 30 bahasa. Ketika hatimu tidak untuk negaramu, maka Anda sedang mengkhianati negaramu. Berikan yang terbaik untuk negaramu ya. Terutama untuk para guru, para dosen. Cintailah anak didikmu. Di tangan mereka lah masa depan kita. Di tangan mereka lah bangsa ini akan menjadi bangsa yang kuat. Kasih sayang mengubah dunia, bukan kepintaran aja. Kepintaran tanpa hati nurani menjadi tidak berguna. Kalau Anda punya iman, kalau Anda punya kasih sayang, Anda punya bakti kepada negara, Anda akan selalu berkata, bosku yang utama, Tuhan yang Maha Kuasa, itulah bos saya. Lakukan yang terbaik. Berdoalah, berjuanglah. Jangan pikirkan aku dapat apa. Kita tidak akan bisa menjadikan mahasiswa atau murid kita lebih baik kalau Anda tidak mengasihi mereka. Kasih mereka. Kerjakan yang terbaik untuk mereka. Maka segalanya yang lain biarlah Gusti Allah yang menyediakan untuk kita semua. Sebenarnya episode ini akan saya beri judul ketika Wajan dan Sutil menolak menggoreng bakwan sayur. Karena bagi saya bakwan sayur itu kelihatannya sangat menarik ya. Saya belajar YouTube dan berjuang untuk menjadi YouTuber itu karena melihat teman-teman yang setiap hari mengunggah YouTube videonya yang dengan tekun mengerjakan pekerjaannya, inspirasi yang sangat luar biasa dari seorang ibu muda bernama Tika yang suaminya bernama Wisun, sangat-sangat ulet dalam memperjuangkan hidupnya bersama keluarganya. Dan terutama yang paling menarik hati saya adalah bagaimana mereka mendidik putranya. Bagaimana anak yang sebenarnya sama dengan anak-anak lain menjadi anak yang sayang sekali kepada ibu bapaknya, selalu penolong, selalu pengen belajar. Dan sesungguhnya video itu membuat saya tergugah untuk membuat YouTube juga dan membagikannya pada teman-teman supaya kalian semuanya berkenan menjadi yang terbaik di tempat Anda masing-masing, di tengah tugas kalian masing-masing untuk bangsa dan negara kita. Mari kita bersatu membangun negeri ini menjadi Wajan dan Sutil yang tidak lelah dan tidak mengeluh karena panasnya minyak, karena dibakar oleh api yang terus-menerus untuk menghasilkan bakwan sayur yang cantik, yang enak, yang renyah, yang disukai banyak orang. Mari membangun bangsa ini dengan penuh semangat. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati kita semua. Teman-teman,
Saya mohon ya bantuannya untuk subscribe supaya apa yang saya bicarakan bisa didengar banyak orang, bisa dinikmati oleh banyak orang, menjadi semangat. Dan khususnya pada hari ini bagi orang tua, bagi guru-guru, dan bagi para dosen, juga tendik, bagian administrasi, dan semuanya yang bekerja di bidang pendidikan. Mari bersatu dengan penuh sukacita menyambut hari baru untuk membangun bangsa yang makin hebat, makin kuat, dan memuliakan Tuhan. Karena kita telah memberikan teladan pada mereka. Sampai jumpa.